Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Pangestu dengan NIM 21110105 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5C. Di sini guna memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Khairiah Elwardah MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad dalam jasa, yaitu ada wadiah dan rahan, akad dalam sosial, al-ariyah, qardul hasan, hibah dan zakat infak sedekah. Akad dalam muamalah kontemporer yaitu dropship, reseller dan imani, wakaf uang dan cryptocurrency. Baiklah, saya akan menjelaskan akad dalam jasa yaitu wadiah dan rohon. Yang pertama yaitu definisi wadiah. Menurut bahasa, al-wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Itu berarti al-wadiah ialah memberikan. Wadiah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Yang kedua yaitu dasar hukum al-wadiah. Dalil Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu lamanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil ad. Innallaha ni'imma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun hadisnya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah, tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Baiklah, adapun macam-macam wadiah. Dalam Islam, wadiah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada wadiah yad amanah, adalah akad penitip barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang-barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua yaitu ada wadiah yad domanah, adalah akad penitip barang di mana pihak penerima titipan atau tanpa izin pemilik barang dengan memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Selanjutnya yaitu ada rukun wadiah. Rukun wadiah adalah hal yang terkait atau yang harus ada di dalam yang menyebabkan terjadinya akad wadiah. Yang pertama yaitu ada muwaddi, orang yang menitipkan. Yang kedua, wadil, orang yang dititipi barang. Yang ketiga, wadiah, barang yang dititipkan. Dan yang terakhir yaitu ada siqot, ijab dan qabul. Yang kedua yaitu ada rahan atau gadai. Rahan adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Adapun dasar hukum gadai, dalil di dalam Al-Quran yaitu firman Allah yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang dipiutangkan. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ialah adalah orang yang berdosa hatinya. Dari Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 2. Adapun rukun dan syarat rahn. Yang pertama yaitu rukun. Ada ar-rahin yang menggadaikan orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Ada al-murtahin yang menerima gadai, orang bank atau lembaga yang dipercayai oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Adapun al-marhun, barang yang digadaikan, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Adapun al-marhun bih, yaitu utang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsir marhun. Yang terakhir yaitu ada siqhot, ijab dan qabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Yang kedua yaitu adapun syarat rahn. Yang pertama yaitu pelaku. Dari keduanya, orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai, yakni adalah balik, sehat, bukan safih, dan tidak terpaksa. Yang kedua yaitu barang yang digadaikan harus berupa barang yang sesuai dengan syarat, tidak boleh rusak sebelum masa jatuh tempo utang. Berakhirnya akad rahn. Yang pertama, barang yang telah diserahkan terimakan kepada pemiliknya. Rahin membayar hutang, dijual dengan perintah hakim atau perintah rahin, pembebasan utang dengan cara apapun. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu akad dalam sosial, al-ariyah dan qardul hasan. Yang pertama yaitu definisi al-ariyah. Al-ariyah berasal dari kata ara, yang berarti meminjam atau menyewa. Pengertian al-ariyah adalah konsep sewa atau penggunaan dari suatu barang atau aset dengan membayar biaya tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Yang kedua yaitu ada dasar hukum al-ariyah. Terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang ketiga yaitu ada rukun dan syarat al-ariyah. Rukun al-ariyah yang pertama yaitu ada yang meminjamkan, yang kedua ada yang meminjam, dan yang ketiga ada barang yang dipinjamkan. Adapun syarat al-ariyah, yang pertama yaitu pemberi pinjaman hendaknya orang yang baik hati. Yang kedua, manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang meminjamkan. Yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya. Yang keempat, barang yang dipinjamkan harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil manfaatnya. Yang keempat yaitu berakhirnya akad al-ariyah. Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal. Yang pertama yaitu pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk khairul lazim, sehingga dapat berakhir karena pembatalan fasak. Yang kedua yaitu peminjaman mengembalikan barang pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum. Yang ketiga yaitu peminjaman dan atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila, dungu, safah atau akal berubah-ubah. Yang keempat yaitu meninggalnya
pinjaman atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman sebagai jumhurul ulam merupakan izin pemanfaatan. Yang kelima yaitu taflis, bangkrutnya pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya. Yang kedua, adapun penjelasan tentang qardul hasan. Yang pertama, definisi qardul hasan. Akar kata qardul hasan berasal dari kata qard yang berarti pinjaman dan hasan yang berarti baik atau bagus. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa bunga atau keuntungan tanpa yang tambahan yang diberikan sebagai bentuk sedekah atau bentuk finansial kepada penerima pinjaman. Arti lain, akad qardul hasan merupakan suatu pinjaman dana yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya saja membayar sebesar pokok pinjaman saja. Ada yang kedua yaitu dasar hukum qardul hasan. Dasar hukum dari Al-Quran yang lain juga disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 243 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Adapun rukun dan syarat qardul hasan. Rukun dan syarat qardul hasan ada 3 macam. Rukun dari akad qardul hasan. Yang pertama yaitu dua belah pihak antara si pemilik dana dan peminjam dana. Yang kedua, objek dari qardul hasan berupa uang atau alat tukar yang lain. Dan yang ketiga, ijab qabul atau bisa kita sebut dengan serah terima pinjaman antara kedua belah pihak. Adapun syarat qardul hasan. Yang pertama, akad qardul hasan terkait dengan barang yang memiliki manfaat, maka tidak sah jika barang tersebut tidak ada kemungkinan manfaatnya. Yang kedua yaitu akad qardul hasan seperti halnya akad jual beli tidak bisa disetujui dan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada ijab dan qabul. Adapun manfaat qardul hasan. Yang pertama yaitu bagi keluarga yang kurang berkecukupan sangatlah penting bagi talangan jangka pendek yang fungsinya sebagai penjaga saat kondisi sulit keuangan. Dan yang kedua yaitu qardul hasan adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat misi sosial membantu sesama muslim saat mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu akad qardul hasan mempunyai misi sosial kemasyarakatan yang otomatis meningkatkan citra baik, nama baik sehingga meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dan yang keempat yaitu dapat mengalihkan pedagang kecil ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang akad dalam sosial, hibah dan zakat infak sedekah. Pengertian hibah. Secara bahasa, hibah berasal dari al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangunan. Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, di mana orang yang diberikan bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberikan. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik, maka itu disebut dengan pinjaman. Baiklah, yang kedua yaitu ada dasar hukum hibah. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu husnah. Hal ini didasarkan oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Yang kedua yaitu ada dalil hadis, yang artinya saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Hadis Bukhari Muslim. Adapun macam-macam hibah. Ada 2 macam syarat hibah yang dikenakan dalam fikih, yaitu yang pertama, hibah manfaat yang dikenal dengan umri, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Jika meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada penghibah. Yang kedua yaitu ada hibah rukbi, yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat jika penerima hibah meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, harta itu kembali kepada penghibah. Jika penghibah meninggal terlebih dahulu, harta hibah tersebut menjadi milik penghibah. Yang kedua yaitu zakat. Definisi zakat dari segi bahasa, zakat diambil dari bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapatkan dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Adapun dasar hukum zakat, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku. Yang kedua yaitu hadis. Hadis Rasulullah SAW, bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. Hadis riwayat Tabrani. Adapun rukun dan syarat zakat. Rukun zakat yang pertama yaitu niat, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga pemberi zakat, dan yang keempat penerima zakat. Syarat-syarat zakat yaitu beragama Islam, orang merdeka yaitu bukan budak, harta yang dimiliki halal kepemilikan penuh atas harta mencapai nisab sesuai jenis hartanya, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya, tidak memiliki hutang, harta atau penghasilan yang bertambah. Adapun jenis zakat dan harta wajib zakat dalam fikih Islam, zakat terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Orang-orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Yang pertama yaitu ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat rikof, yang kelima gorimin, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan mu'alaf. Hikmah dan tujuan zakat. Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat. Yang pertama yaitu sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantikan dengan sifat kedermawanan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadikan penyebab persengketaan, ketidakharmonisan keluarga. Yang kedua yaitu zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur atau disebut dengan muzaki, karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
Dan yang terakhir yaitu ada harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang infak. Definisi infak. Kata infak berasal dari kata anfaku yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dalam hal ini, infak hanya berkaitan dengan materi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Dasar hukum infak. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7, yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitannya. Rukun dan syarat infak. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 rukun. Yang pertama, feinfakmun. Yang kedua, orang yang diberi infak. Yang ketiga, sesuatu yang diinfakkan. Dan yang keempat yaitu ijab dan qabul. Macam-macam infak yaitu infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang sedekah. Definisi sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata sodakoh yang bermakna pemberian dari seseorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela, dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah merupakan ibadah dalam berbentuk pemberian yang bersifat umum, yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil kebenaran iman seseorang muslim. Sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Sedangkan secara terminologi, sedekah adalah memberikan suatu tanpa ada tukaran karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufikan, mampu memperedarkannya. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga yaitu ada ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberikan, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Adapun manfaat dan keutamaan sedekah. Yang pertama yaitu sedekah dapat menghilangkan dosa dan meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah dapat mendatangkan rezeki. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Yang keempat, mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang kelima, didoakan malaikat. Yang keenam, mendapatkan keberkahan harta dan dijual. Macam-macam sedekah. Ada sedekah berbentuk uang dan ada sedekah berbentuk barang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang akad dalam muamalah kontemporer, dropship, reseller, dan imani. Yang pertama yaitu definisi dropship. Dropship adalah metode berjualan
di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan ketika penjual mendapatkan pesanan dari pembeli, penjual tersebut akan meneruskan pesanan dan detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier, produsen yang telah bekerja sama dengan mereka. Yang kedua yaitu dasar hukum dropship. Jual beli sistem dropship, model makelaran disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang memandang hukumnya yaitu boleh, sebagaimana pendapat berikut yang artinya maksud dari pernyataan Abi Syujah belum pernah disaksikan dipahami sebagai apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih goib, tidak ada, maka hukumnya adalah boleh. Yang ketiga yaitu perbedaan dan persamaan dropship dan reseller. Berikut perbedaan-perbedaan lain antara reseller dengan dropship. Yang pertama yaitu stok barang, yang kedua tugas, yang ketiga modal yang dikeluarkan, yang keempat keuntungan, yang kelima strategi pemasaran, dan yang keenam resiko. Berikut perbedaan-perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu minimnya modal, mudah untuk memulainya, biaya operasional relatif rendah, lokasi yang fleksibel, produk yang variatif, lebih mudah diuji. Kekurangannya yaitu margin keuntungan masalah relatif, rendahnya ketersediaan, kompleksitas dalam pengiriman, nama baik dipengaruhi oleh pemasok. Selanjutnya yaitu reseller. Pertama, pengertian reseller. Reseller sesuai istilah terdiri atas dua suku kata yaitu re dan seller. Re artinya lagi atau kembali dan seller artinya penjual. Jadi, secara terminologi, reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali. Yang kedua yaitu dasar hukum reseller. Dalam Islam, hukum jual beli yang dilakukan umat muslim harus sesuai dengan syariat. Menurut pendapat para ulama, reseller dalam Islam hukumnya diperbolehkan selama kegiatan tersebut tidak menyimpan dan melanggar aturan dasar yang ada pada fikih jual beli. Yang ketiga yaitu macam-macam reseller. Yang pertama ada reseller dengan model bagi hasil, yang kedua reseller dengan model jaminan reseller dengan model web replika, yang ketiga reseller dengan model jual beli. Kelebihan reseller. Reseller dapat langsung melakukan, mengendalikan, mengatur, dan mengelola suatu stok barang yang telah dibelinya. Bisnis yang dijalankan oleh reseller dapat dikembangkan lagi karena produk yang dijual tidak harus bergantung pada satu produsen saja. Seseorang reseller dapat mengendalikan produk agar keuntungan dapat diciptakan secara maksimal. Kekurangan reseller. Modal yang dikeluarkan oleh reseller tidak sedikit. Itu sebabnya reseller harus benar-benar memperhatikan strategi pemasaran agar bisa balik modal atau memperoleh keuntungan. Reseller harus menyediakan tempat tersedia untuk stok barangnya. Jika produk tidak laku, reseller harus menanggung kerugian yang besar. Reseller harus melakukan banyak hal. Seorang dari mulai pemasaran, melayani pembeli, packing hingga pengiriman barang. Yang terakhir yaitu imani. Yang pertama pengertian imani. Uang elektronik atau imani berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements atau BIS didefinisikan sebagai suatu produk storage value
atau prefer, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu hukum imani dalam Islam. Melalui fatwanya, MUI menyatakan bahwa hukum imani atau uang elektronik adalah boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qor. Yang kedua yaitu akad yang digunakan antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah. Wakalah bi al-ujrah. Yang ketiga yaitu akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bin al-ujrah. 4. Menghindarkan transaksi yang bersifat ribawi, gharar, masyhir, tadlis, rishwah, dan israf. Yang kelima yaitu menghindari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Yang keempat yaitu macam-macam imani. Macam-macam uang elektronik berdasarkan media penyimpanan uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, uang elektronik yang dicatat di media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemilik atau pemegang. Yang kedua, uang elektronik yang nilainya dicatat dan dikelola oleh media penerbit. Dalam hal ini, penerbit diberi akses oleh pemegang. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang wakaf uang. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yakifu yang artinya berhenti. Lawan dari kata istamaro. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau tasbil yang bermakna al-habs an-tasyarruf, yakni mencegah dan dari mengelola. Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hurairah adalah menahan harta di bawah kenaungan pemiliknya disertai pemberi manfaat sebagai sedekah. Menurut jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutuskan pengelola dari wakif dan selanjutnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun syarat-syarat wakaf. Yang pertama, ada orang yang berwakaf dinamakan wakif. Yang kedua, ada harta yang diwakafkan dinamakan mauquf. Yang ketiga, ada tempat ke tempat di mana wakaf harta itu tujuan wakaf mauquf alaih atau peruntukan harta benda wakaf. Yang terakhir yaitu ada akad atau pernyataan wakaf siqhat atau ikrar wakaf. Dasar hukum wakaf Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dipergandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Unsur-unsur wakaf uang. Yang pertama yaitu wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang kedua yaitu nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Yang ketiga yaitu harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan atau manfaat jangka panjang. Yang keempat yaitu iqrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kelima yaitu peruntukan harta benda wakaf adalah sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan dan bantuan kepada fakir miskin. Dan terakhir yaitu jangka waktu wakaf. Tata cara wakaf uang adalah wakif yang akan mewakafkan uang diwajibkan untuk yang pertama hadir di lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang, LKS, PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uang. Yang kedua yaitu menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Dan yang ketiga menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU. Dan yang keempat mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Baiklah, yang terakhir yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata, yakni crypto yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Jadi, cryptocurrency adalah suatu konsep hal meningkatkan akan uang, monastik, investasi dan teknologi. Akan tetapi, para praktisi dan pemangku kepentingan kurang minat terhadap pemahaman komprehensif tentang teori dan fondasi. Adapun jenis kripto. Jenis koin yang terdapat dalam kripto saat ini telah mencapai ratusan jenis. Contohnya Echain, Aurora, Eminer, Viro, Monero, Cardano, dan lainnya. Jenis koin tersebut sudah sah diakui dan tertuang dalam peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.